Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Dila. Kali ini kita akan membahas mengenai sikap sopan santun saat di sekolah versus sopan santun saat daring. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe-nya ya. Sopan santun itu penting gak sih? Jawab dalam hati ya. Apa sih alasan bersikap sopan yang selama ini kalian dengar? Apapun itu, sebenarnya sopan santun lebih mencerminkan tentang siapa diri kita sendiri. Ya, tentang siapa diri kalian. Dan kenapa sih kita perlu perhatian tentang sikap dan perilaku kita? Salah satu sebabnya ialah kita sendiri yang akan menuai hasilnya. Misalnya nih, bila kalian dapat bersikap sopan, orang lain juga akan bersikap lebih respek sebagai timbal baliknya. Biasanya tanggapan atau sikap orang lain akan tergantung pada bagaimana kita membawa diri. Lagi pula, sebagai seorang yang terpelajar, bukankah memang sudah sepatutnya kita bersikap sopan? Ya, sopan santun bukan hanya diperlukan pada guru saja, melainkan juga teman. Kepada orang tua juga, kepada masyarakat pun juga harus bersikap sopan. Cek deh aturan sopan santun tak tertulis berikut ini. Yang pertama, sopan santun di sekolah berpakaian rapi. Ini adalah tata krama dasar yang harus dipatuhi. Berpakaian rapi berarti menghargai sekolah sebagai lembaga pendidikan, sekaligus orang-orang yang akan kalian temui di sana. Kalian di sana akan menemui guru, kepala sekolah, staf tata usaha, dan tentunya teman-teman. Kayak apa sih berpakaian rapi itu? Berpakaian rapi itu kalian harus berpakaian bersih, gak kusut, kemeja dimasukkan ke dalam rok atau celana, lengan baju gak digulung, panjang rok dan celana pun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah, gak terlalu pendek maupun terlalu panjang. Sedangkan berpakaian rapi saat daring, ketika proses pembelajaran menggunakan media Zoom atau video call, kalian harus juga berpakaian rapi, tidak hanya menggunakan kaos saja ya. Jangan karena di rumah kalian jadi seenaknya berpakaian santai. Dan jangan pula pada saat video call atau Zoom itu kalian malah enak tiduran ataupun makan, ngemil, minum, itu tidak diperkenankan sekali ya. Karena guru-guru juga pada saat proses pembelajaran daring, mereka itu berangkat dari rumah ke sekolah dengan berpakaian sangat rapi. Mereka mempersiapkan materi dengan baik untuk kalian pelajari. Jadi kalian juga harus menghargai itu. Yang kedua, beri salam. Ketika di sekolah berpapasan dengan guru, kalian jangan pura-pura gak lihat, apalagi buang muka. Sok jual males sekali ya. Ya, setidaknya kalian harus berikan salam atau sekedar mengangguk kecil sebagai bentuk penghormatan. Di sekolah kita itu khususnya para guru BK, nanti kalian akan menemui guru BK di depan gerbang untuk membiasakan kalian berjabat tangan dengan guru setiap pagi. Itu adalah bentuk penghormatan kalian kepada guru yang lebih tua ya. Dalam pembelajaran daring, kalian juga harus memberikan salam ketika akan menghubungi salah seorang guru. Bentuk salamnya juga bisa dengan sapaan. Bisa assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, atau selamat siang. Jangan dibiasakan untuk langsung bertanya, misalkan, Bu, ada tugas gak ya, Bu? Itu gak etis sekali, jadi harus dibiasakan untuk ada pengantarnya terlebih dahulu. Yang ketiga, berbicara baik. Selain penampilan dan sikap tubuh, cara berbicara juga ada tata kramanya. Kalian gak dibenarkan untuk berbicara dengan bahasa kasar, berisi umpatan, ejekan, makian, apalagi sambil berteriak-teriak, terutama saat jam pelajaran di kelas. Sekolah kita itu mempunyai aturan untuk kalian bisa berbicara baik. Nanti kalau misalkan ada
siswa yang melakukan pelanggaran seperti itu akan ada peringatan keras. Harus dibiasakan juga, kalian harus menggunakan 3 mantra ajaib ini ya. Kata tolong, maaf, dan terima kasih. Mantra itu tidak hanya digunakan saat di sekolah saja, tapi saat daring juga. Jadi ketika saat daring kalian akan berkomentar, ya diusahakan kalian harus ada pengantarnya juga. Maaf Bu, bagaimana ya tugas kemarin? Atau terima kasih, atau dan lain sebagainya, komentar yang menggunakan bahasa atau kalian mengungkapkan bahasa-bahasa yang baik ya, berbicara baik seperti itulah. Dan diusahakan ketika proses daring kalian berkomentar sesuai dengan materi pembelajaran saat itu. Karena kalian juga sudah SMA, jadi kalian harus membiasakan berbicara baik dan benar sesuai dengan EYD. Selanjutnya, minta izin. Kebelet pipis saat jam pelajaran atau ada urusan keluarga mendatang, jangan langsung loyo meninggalkan kelas ya. Kalian perlu minta izin secara lisan kepada guru sebelum keluar. Sampaikan urusan apa yang membuat kalian harus keluar kelas. Ketika kalian sakit atau ada acara keluarga di rumah, kalian juga harus minta izin melalui surat ketika tidak bisa hadir di sekolah. Sedangkan dalam proses daring, minta izinnya sangat mudah sekali loh. Ini kalian hanya dengan media WA bisa langsung chat ke guru yang bersangkutan jika kalian sedang ada kendala tidak bisa mengikuti daring saat itu. Entah itu kendala kuota, kendala acara keluarga, kendala sakit, diusahakan kalian harus izin terlebih dahulu sebelum proses daring itu dimulai. Supaya guru yang bersangkutan itu tidak menyangka kalian itu membolos daring gitu. Sopan santun daring yang terakhir itu adalah mengikuti daring dari awal sampai akhir. Banyak yang mengeluhkan guru-guru di sekolah ketika proses pembelajaran daring, siswa hanya mengikuti daring dari proses awalnya saja atau bahkan akhirnya saja, atau mungkin hanya absensi saja sedangkan dalam proses pembelajarannya dia tidak mengikuti. Atau ketika ada kuis, dia hanya mengikuti kuisnya saja untuk bisa mendapatkan nilai. Itu tidak dibenarkan sekali ya. Jadi dalam proses daring itu kalian harus mengikuti dari awal sampai akhir agar kalian juga bisa menghargai guru dalam proses pelajaran daring ini, karena proses pelajaran daring ini tidak mudah ya, apalagi bagi guru yang sudah sepuh, karena daring ini harus membuat materi dalam bentuk video ataupun media-media elektronik lainnya gitu. Sedangkan dalam pembuatan video tidak hanya 1-2 jam, 3 jam, itu bahkan lebih dari 3 jam. Jadi kalian harus menghargai itu. Selanjutnya, sopan santun di sekolah yaitu kontak mata. Biasakan untuk selalu menatap langsung mata orang yang kalian ajak berbicara, baik guru maupun teman. Jangan melengos, apalagi ngobrol sambil menatap ke layar HP. Berbicara tanpa melakukan kontak mata biasanya itu dilakukan oleh orang yang memiliki rasa percaya diri rendah. Ini dianggap sebagai perbuatan yang kurang pantas dan tidak sopan. Tentunya kalian punya percaya diri yang baik ya, jadi kalau dalam berbicara kalian harus menatap lawan bicara kalian. Kemudian jangan sibuk ngobrol saat guru mengajar. Iya benar, gak semua guru enak saat membawakan pelajaran. Ada yang garing, bahkan ada yang membosankan. Tapi meskipun begitu, kalian harus tetap menghargai beliau kan. Jaga diri agar tidak gaduh saat guru mengajar. Misalnya gak sibuk ngobrol bareng teman sebangku selama guru masih menjelaskan. Ini bukan hanya berarti bersikap sopan kepada guru saja loh, melainkan juga menghargai teman sekelas yang sedang mengikuti
pelajaran. Hargai perbedaan. Dalam pergaulan, gak disarankan milih-milih teman berdasarkan suku, agama, ras, penampilan, apalagi kekayaan. Tentu kalian harus pilih teman baik yang cocok dengan kalian. Tentunya teman yang baik untuk kalian, bukan yang buruk ya. Jadi pilih-pilih temannya yang menguntungkan kalian, bukan pilih-pilih teman yang merugikan kalian, menjerumuskan kalian ke hal-hal yang negatif. Di sekolah juga kalian harus angkat tangan ketika ingin bertanya. Ada pelajaran yang kurang jelas dari guru, angkat tangan kanannya dong. Itu adalah pertanda kalian akan mengajukan pertanyaan. Jadi jangan nyerocos bertanya sebelum dipersilahkan. Ketuk pintu. Keluar kelas saat jam pelajaran harus izin, masuk kelas pun juga begitu. Ketika ketuk pintu 3 kali sebagai permohonan izin untuk boleh masuk. Tunggu sampai ada jawaban sebelum buka pintu dan masuk kelas. Dan yang terakhir, ingat nama ya. Berusaha manggil teman atau guru dengan namanya. Pada guru sebutkan namanya, bukan hanya Pak, Bu, Miss, atau Mister, apalagi manggilnya bro gitu. Itu tidak diperkenankan sekali. Pada teman juga sama, kalian juga harus menyebutkan namanya. Jangan sebatas hey si anu itu dong, tolong. Jangan seperti itu ya. Jadi kalian harus menghormati satu sama lain. Karena sikap yang baik itu akan membawa hal yang baik dan justru bermanfaat untuk diri kita sendiri. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Selalu ya, selamat berproses, selamat menjadi dewasa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.